bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Atas belas kasihan dan kemurahan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh melewati hari-hari ini semua oleh karena Engkau Tuhan. Bahkan kami pagi hari ini boleh duduk diam, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran-Mu. Satu hal yang luar biasa bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bila Engkau yang tuntun langkah kami ke tempat ini, karena kami percaya Tuhan mengasihi setiap pribadi lepas pribadi kami yang hadir. Pagi hari ini kami mau belajar dari kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Kami nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Karena kami butuh kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Karena kami sadar tanpa kebenaran-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan keberadaan hari-hari yang jahat ini Tuhan, Engkau meneguhkan setiap perjalanan kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami. Mungkin di antara kami sudah mulai goyah, mungkin di antara kami sudah hilang pengharapan. Pagi hari ini Tuhan Engkau berbicara, meneguhkan iman dan pengharapan kami, menguatkan kaki kami yang mungkin mulai goyah dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini mengurapi kami semuanya. Menyatakan isi hati Bapa bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada semua atas anugerah Tuhan. Saya katakan semua oleh karena belas kasihan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak mungkin kita ada di tempat ini. Saya pribadi merasakan bagaimana belas kasihan Tuhan atas hidup saya. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan saya yang dari sampah menjadi yang berguna hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang luar biasa, satu anugerah yang tidak saya dapat balas dengan Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, aku tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidupku. Tuhan selalu hadir di setiap musim hidup yang aku lewati hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan hal yang luar biasa. Tadi malam, satu malam saya gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Tuhan membawa saya berbicara terus. Tuhan meneguhkan, Tuhan berbicara ngomong terus dengan saya. Tuhan, apa ini? Saya harus berbagi dengan jemaat-Mu. Siapapun yang boleh datang pagi hari ini Tuhan, saya katakan itu yang Engkau kirim
untuk mendengar isi hatimu yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berapa hari ini mengikuti kegiatan keluarga Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 minggu ini ada 2 kali saya mengikuti kegiatan keluarga Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dan menyaksikan bagaimana yang terjadi di dalam lapangan. Bagaimana keadaan orang-orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang tidak hidup berjalan atas kehendak Tuhan. Di tempat ini kita selalu diajarkan, GSKI punya 3 pilar. Kesucian, tanggung jawab, langit baru dan bumi baru. Tujuan kita sudah tahu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya diajarkan Tuhan, engkau melihat dan menyaksikan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbagi tadi malam, Tuhan ajarkan saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan perlihatkan seorang anak. Anak ini sangat nakal. Dia tidak dengar-dengaran Bapak Ibu Saudara. Tuhan perlihatkan itu. Kamu akan lihat dan lihat anak ini. Akan kemana arahnya anak ini. Kok Tuhan bawa saya dengan ini. Kamu lihat anak ini akan kemana arahnya ketika dia tidak mendengar apa yang kamu sampaikan. Dan apa yang harus kamu kerjakan atas anak ini. Saya melihat anak itu lari-lari, awalnya baik-baik saja. Tapi ketika dia lari, dia salah langkah, dia salah jalan. Dia melewati satu jembatan yang tinggi, kayak jembatan gantung gitu, tinggi dan di bawahnya jurang. Saya katakan anak ini masih bayi. Saya sebagai orang dewasa melihat seorang anak ini. Saya punya tindakan untuk menolong anak ini. Sedangkan jembatan itu anak itu ada di seberang. Tuhan ajarkan saya. Anak itu ada di seberang. Saya ada di seberang. Saya harus menolong sebagai manusia. Orang yang punya hati nurani belas kasihan. Tuhan pun punya belas kasihan. Saya harus menolong bagaimana cara saya menolong anak ini sekalipun. Tuhan bilang, kamu lihat jembatan itu rapuh. Jembatan itu sudah rusak dan tidak layak untuk dilewati. Bagaimana posisi hatimu melihat anak itu? Saya katakan, saya akan lewati jembatan itu Tuhan. Tuhan bilang, kamu bodoh. Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari kamu bodoh, Tuhan katakan. Saya bilang, kenapa anak ini jadi anak yang kurang ajar? Padahal dia tahu teguran tadi. Tuhan bilang, kamu lagi bodoh. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dapat ketika Tuhan ajarkan berbicara tentang anak tadi sebelum kita buka firman Tuhan yang Tuhan taruh buat saya. Ini juga Tuhan berbicara Bapak Ibu Saudara buat saya. Kamu lihat dan saksikan apa yang kamu akan bisa kerjakan buat anak ini. Kamu akan caci maki, kamu akan mempersalahkan anak ini. Mungkin kamu akan marah dan kamu akan pukul anak ini. Atau kamu membiarkan anak ini binasa. Tuhan, saya akan lompat. Saya tidak peduli dengan nyawa saya harus tolong anak itu. Tuhan bilang tidak. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa Tuhan ngomong seperti itu buat saya? Saya katakan kalau orang tua rela dia nyawanya sendiri dia korbankan buat anaknya. Tuhan pun seperti itu. Tapi pada satu titik itu yang Tuhan ajarkan saya, Tuhan bilang biarkan anak itu melangkah. Hanya satu, engkau berdiam di tempat, engkau mencari hikmat apa yang harus engkau lakukan. Saya berenung, Tuhan apa? Ngomong Tuhan apa yang saya harus selamatkan anak ini. Cara bagaimana Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang, engkau berserah dengan Tuhan. Engkau percaya dengan Tuhan. Hanya satu, tenang. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Bahwa Tuhan 1000 cara untuk menolong. Kita hanya satu cara, melompat menolong anak ini. Benar gak? Kadang kita keburu melakukan sesuatu, kita lihat itu sangat-sangat darurat. Sangat-sangat butuh pertolongan. Orang ini selalu dan ini selalu seperti ini. Aku harus menolong. Atau kita marah dengan keadaan itu, aku harus seperti ini. Kita maki-maki dan keadaan itu. Tuhan bilang, tidak seperti itu cara penyelesaiannya. Karena Tuhan punya 1000 cara untuk menolong. Tuhan selalu ada dalam setiap apapun ketika engkau berdoa dan mempercayakan Tuhan atas hidup. Engkau sanggup menolong dia. Tuhan sanggup menolong anak ini ketika engkau mau menyerahkan dengan Tuhan. Tapi ketika engkau tidak mau menyerahkan dengan Tuhan, engkau ikut jatuh dan masuk dalam jurang itu bersama dengan anak itu. Kadang kita berusaha untuk menolong sesuatu. Bapak Ibu Saudara,
Itulah kekeliruan kadang kita sebagai manusia. Tapi saya percaya hari ini saya diajarkan Tuhan. Engkau harus berdoa, berdoa, berdoa di dalam roh dan kerjakan itu. Engkau akan melihat bahwa keselamatan Tuhan sanggup menolong siapapun hari ini. Amin. Hanya satu fungsi kita hari ini. Tuhan ajarkan saya, hidupmu yang harus engkau selamatkan dulu. Bukan orang itu yang harus engkau selamatkan. Hidupmu yang harus engkau selamatkan hari ini. Sudahkah engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Sudahkah engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu? Sudahkah engkau kembali kepada kehendak Tuhan yang sempurna? Di tempat ini diajarkan bahwa kita harus kembali ke rancangan Allah yang semula, Bapak Ibu Saudara. Karena rancangan Allah yang pertama gagal, Adam dan Hawa selalu diingatkan. Maka kita hari ini harus menggenapkan rancangan Allah itu kembali kepada rancangan yang semula. Hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Itu jawaban yang Tuhan beri buat saya, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ajarkan bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini orang banyak berkoar-koar tapi tidak pernah mengerjakan sesuatu yang ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajarkan saya, hiduplah oleh roh. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan tidak menginginkan orang yang hidup dalam daging, tapi Tuhan inginkan hidup di dalam roh, karena rohlah yang memberi hidup atas hidup kita. Amin. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan di Roma pasal 8. Coba kita baca dulu ayat 1 dan 3. Boleh membukanya? Nanti kita akan loncat. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Hari ini ayat yang kedua tadi dikatakan, kembali ke ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini, besok bangsa ini akan merayakan kemerdekaan. Saya tidak mengupas itu Bapak Ibu Saudara. Tapi benarkah sudah merdeka hari ini kita? Menjadi pertanyaan, sudahkah kita merdeka hari ini? Bapak Ibu Saudara, jangan bilang sudah merdeka. Boleh kita periksa hati kita, hidup kita hari ini. Sudahkah kita merdeka? Dikatakan orang yang merdeka, orang yang sudah lepas dari hukum dosa. Orang yang sudah keluar dari hukum daging. Itu orang yang sudah merdeka, rohnya sudah merdeka di dalam Tuhan. Dia sudah berjalan di dalam Tuhan. Orang yang sudah merdeka rohnya, dia selalu melakukan kehendak Bapa dan dia siap akan menggenapkan kehendak Bapa atas hidupnya. Tuhan ajarkan saya seperti itu. Apa yang harus saya kerjakan Tuhan supaya saya bisa menggenapkan kehendak Bapa atas hidup saya? Kamu harus meninggalkan yang namanya daging. Kamu harus meninggalkan yang namanya perbuatan daging. Kamu harus hidup dalam roh. Bapak Ibu Saudara, Galatia mencatat perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Tapi Tuhan inginkan kita harus hidup di dalam roh. Kalau kita bisa menanggalkan daging kita, kita akan mulai hidup dalam roh. Tuhan yang akan menghidupkan roh itu. Saya kemarin Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya, nanti saya akan bersaksi bagaimana roh Tuhan bilang saya, rohmu mulai padam hambaku Ribka. Rohmu hampir mati, kemana kamu selama ini? Kamu menyembah aku, mulutmu saja, hatimu berjauh dariku. Hatimu sudah berpaling daripadaku. Jangan lihat saya tidak pernah absen ke gereja ini Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah absen untuk berdoa, saya ini aktif. Malam saya kalau tidak bisa berdoa dengan Tuhan, menyembah Tuhan.
Ibu saudara, saya disadarkan oleh Tuhan. Saya mengalami bagaimana Tuhan bekerja menghidupkan roh yang ada dalam diri saya. Roh saya dihidupkan oleh Tuhan. Di situ saya merasakan orang yang hidup dalam roh. Rohnya hidup. Dia selalu merasakan damai sejahtera Allah. Dia akan merasakan yang nama sukacita dari surga. Dia akan merasakan yang nama kasih. Dia bisa mengasihi orang di sekeliling di apapun yang terjadi. Itu orang yang hidup dalam roh. Dia tidak melihat lagi kesalahan orang lain. Dia tidak bisa lagi menghakimi orang lain. Karena dia hidup dalam roh. Karena kasih yang dia miliki. Lemah lembut bukan kita diinjak. Nggih, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi di belakang, awas loh tonjok. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya, kasih yang tidak memandang kesalahan orang lain. Kasih yang selalu berpandangan positif terhadap orang lain. Contoh tadi saya katakan tadi yang Tuhan ajarkan tentang anak kecil tadi. Kamu lihat kesalahan anak itu saja. Tapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan untuk anak itu. Kamu berusaha menyelamatkan dan mengeluarkan anak itu dari dalam bahaya. Kamu sendiri dalam bahaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara seperti ini? Sering kita mengalami hal seperti dalam hidup kekristenan. Gereja sudah beralih fungsi hari ini Bapak Ibu Saudara. Gereja sudah hilang kemuliaan Allah. Siapa gereja itu? Bukan bicara tentang bangunan ini. Gereja adalah kita ini. Pribadi ini gereja yang sudah mulai hilang fungsi Allah dalam hidup kita. Apa yang menjadi fungsi Allah? Yaitu Tuhan ajarkan supaya engkau hidup dalam kekudusan serupa sempurna seperti Bapa. Supaya engkau memperoleh kembali hidup ke langit baru, bumi baru. Sering gereja beralih fungsi, gereja berjalan atas daging. Gereja tidak berjalan dalam roh, tapi berjalan dalam daging. Saya diingatkan oleh seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia katakan, ada banyak hari ini orang berjalan atas berkat. Orang tidak mau berjalan menjadi berkat. Itu kekeliruan hari ini gereja mendidik jemaat Tuhan. Gereja mendidik jemaat harus berjalan atas berkat. Tunjukkan bahwa engkau diberkati Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi tunjukkan engkau berjalan menjadi berkat. Itu yang benar di hadapan Allah. Engkau harus menjadi berkat, bukan engkau menunjukkan berkat. Tapi hari ini gereja memamerkan berkat. Gereja berbicara tentang berkat, kalau tidak diberkati, oh gereja itu terkutuk. Kalau tidak banyak orang gereja itu terkutuk. Di tempat ini lihat, boleh dihitung oleh jari. Saya selalu berdoa dengan Tuhan. Tuhan, salahkah kami mendidik jemaatmu? Sehingga dengan sebanyak itu orang pada keluar, apa salah kami Tuhan? Tuhan bilang, akhir zaman. Penampian sedang terjadi. Siapa yang hidup dalam daging akan terbakar. Tapi siapa yang hidup dalam roh, dia akan dibangkitkan. Dan dia akan mengalami itu. Dia akan hidup bersama dengan Kristus. Maka hari ini orang banyak hanya mengejar yang namanya kekekalan sementara. Mereka tidak mengejar yang namanya kekekalan selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini apa yang terjadi. Lihat. Orang ke gereja banyak alasan loh. Aduh kak. Apa? Asap kak. Aduh kak, aku lagi ini kak. Kak, aku lagi seperti ini kak. Aduh kak, bensin susah cari kak dan lain sebagainya. Kak, aku lagi ini kak. Apalagi kalau ada permasalahan. Susah untuk cari Tuhan. Bingung dengan masalah. Bingung dengan keadaan. Padahal Tuhan izinkan keadaan itu. Bagaimana engkau teguh dengan Tuhan. Apapun tidak menggoyahkan, aku tetap mengasihi Tuhan. Itu dia. Yang benar di hadapan Allah. Tapi ini sering terjadi atas umat Tuhan. Tanpa disadari iblis bekerja. Kemalasan itu dari iblis loh. Alasan itu dari iblis loh. Tuhan tidak butuh alasan, tapi Tuhan butuh jawaban. Ya dan amin. Itu Tuhan. Kita boleh beralibi, tapi Tuhan tidak mau melihat itu. Kalau engkau mau, ya itu. Ingat enggak, Tuhan pakai para nabi. Tuhan, aku tidak fasih lidah. Tuhan tidak melihat itu.
pasti lidah kita. Saya ini bodoh Bapak Ibu Saudara. Saya ini tidak punya pendidikan tinggi. Tidak lahir dari orang yang punya derajat, punya kedudukan. Saya lahir dari seorang ibu dan ayah yang sederhana. Bahkan saya katakan tidak mengenal Tuhan. Saya tidak didik untuk takut Tuhan. Tapi saya dididik bagaimana berjuang hidup. Saya mau katakan, kekristenan saya bukan menjadi orang bilang hari ini kekayaan menjadi ahli waris. Tapi saya ahli waris dari surga. Saya berjuang supaya saya melihat juga kemuliaan bekerja atas keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Berjuang bukan saya bertobat, tapi saya berjuang memperbaiki hidup saya hari ini. Karena hidup saya rusak Bapak Ibu Saudara. Saya mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Saya mulai memperbaiki kegagalan-kegagalan saya. Saya ini keras hati, keras kepala, bebal. Boleh tanya dan Ibu Gembala tahu karakter saya. Saya kalau bilang tidak orangnya keras hati, keras kepala. Saya kalau marah-marah, sering tidak berteguran dengan Ibu Gembala dulu. Itu kalau saya marah. Kalau saya protes. Tidak tahu orang dewasa, tidak tahu orang tua, tidak tahu pemimpin. Protes saya. Itu salah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sadar karena umurku tidak lama. Mungkin hari ini kesempatan aku Kau percayakan untuk melayani. Mungkin besok aku tidak punya kesempatan. Jangan pernah membuang kesempatan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan engkau duduk manis di tempat ini. Duduk manislah engkau. Bawa benih yang Tuhan tabur itu. Engkau kerjakan di rumah. Engkau hidup dan melakukan, engkau akan melihat. Karena tidak mungkin kesempatan itu akan datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara. Kesempatan hidup hanya untuk satu kali. Tidak ada kesempatan hidup untuk dua kali. Kecuali mati suri. Itu dia. Maka ada kesempatan, gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin, semampu kita. Seluruh jiwa raga kita gunakan kesempatan itu. Jangan pernah membuang kesempatan itu. Saya hari-hari ini Tuhan bawa Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana Tuhan membakar roh saya semangat mencari Tuhan walaupun di tengah-tengah orang sudah dalam tidur nyenyak, orang tidak tahu. Dengan gitar saya yang puang, karena kalau saya duduk haleluya gitu ngantuk saya, tapi kalau bunyi gitar saya ternyata nggak tahu nadanya dari A ke not-notnya nggak tahu, tapi penting bunyi gitar supaya membangkitkan. Saya tidak ngantuk, saya menyembah Tuhan. Saya sembah Tuhan. Di situ saya merasa dan Tuhan ngomong. Bapak Ibu Saudara, maka hari ini gunakan kesempatan. Hiduplah dalam roh. Karena Tuhan adalah roh adanya. Amin. Jangan hidup dengan daging kita lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dituntun oleh roh. Maka Tuhan bilang, ada satu percakapan Tuhan dengan dua tokoh. Pertama Tuhan mengadakan percakapan dengan Nikodemus. Kedua Tuhan bercakap dengan perempuan Samaria. Dua tokoh yang punya status sosial yang berbeda. Nikodemus adalah pemimpin agama, pemuka agama orang terkenal. Perempuan Samaria adalah perempuan yang bahasanya status sosialnya di bawah. Bayangkan dia punya 5 suami. Bayangkan dia dari wanita mana. Tapi bagaimana dia tahu kehendak Allah. Sedangkan Nikodemus pemuka agama. Apakah aku harus kembali masuk ke rahim ibuku Tuhan? Perempuan Samaria dia katakan. Seperti ini. Pantaskah orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria? Karena pada waktu itu statusnya juga berbeda. Lihat perempuan ini. Perempuan yang status sosialnya memang rusak, bejat. Tapi bagaimana Tuhan tidak melihat status sosial. Siapa kita hari ini? Mau engkau dari perempuan sundal, mau engkau dari perempuan mana, mau engkau dari perampok penjahat. Tapi kalau hatimu berubah dan bertobat, engkau sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Aku mau Tuhan. Maka Tuhan katakan, kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau akan hidup. Karena air yang daripadaku,
Tuhan katakan akan memancar sampai kesudahan zaman. Perempuan, Tuhan aku pulang dulu, panggil suamiku. Dia tahu, Tuhan bilang. Tapi dia bingung, suamiku yang mana Tuhan? Dia tahu dia orang berdosa, dia sadar dia orang siapa. Inilah, kadang kita tidak menyadar kita siapa. Kadang kita hari ini kita merasa yang paling benar. Kita tidak berdosa, kita menghakimi orang yang berdosa. Itulah kesalahan gereja hari ini. Bagaimana kita menyelamatkan orang yang berdosa kalau kita juga menunjukkan bahwa kita tidak berdosa, kita yang benar. Kita hakimi mereka. Bapak Ibu Saudara, kembali tentang roh tadi. Yang kasih Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi mereka. Saya bilang, Tuhan, saya mengasihi. Tadi malam Tuhan bilang, kamu lihat ada banyak orang yang hari ini mulai suam-suamku. Ada banyak orang yang sudah mulai goyah keikutsertaannya dengan Tuhan. Ada banyak orang yang imannya sudah mulai kembali ke titik nol. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan hari ini karena kesesakan hidup hari ini. Orang berteriak hari ini minta pertolongan, tapi mereka salah minta pertolongan kepada dunia. Tugas saya dan saudara hari ini oleh sebab itu, berjalanlah dengan Tuhan. Hiduplah di dalam roh supaya engkau bisa menuntun mereka masuk dalam roh yang Tuhan inginkan. Dengan tuntunan Tuhan. Supaya kita boleh membawa mereka ke langit baru dan bumi yang baru. Itu tujuan akhir hidup kita. Tujuan kita bukan di tempat ini. Kita tidak boleh mengejar sesuatu yang sia-sia. Tapi kita mengejar sesuatu yang kekal. Engkau boleh bekerja keras hari ini. Tapi jangan karena itu memperbudak engkau lupa dengan Tuhan. Lupa melakukan kehendak Tuhan. Siapa bilang kita tidak butuh uang hari ini? Saya butuh uang Bapak Ibu Saudara. Tapi uang bukan segalanya buat saya. Hidup hari ini dengan 50.000 di dompet saja bisa hidup. Tapi kalau kita yang sudah biasa, rasanya kekhawatiran itu tinggi menghantui kita. Itulah karena uang segalanya bagi kita. Bukan Tuhan yang segalanya bagi kita. Terbalik. Hari ini dunia sedang mengajarkan terbalik Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang bila orang minta menampar pipi kirimu, beri dia pipi kananmu. Dunia mengajar darah balas dengan darah. Terbalik kan? Melakukan kehendak Tuhan mudah. Tidak Bapak Ibu, saya katakan ikut Tuhan. Sengsara membawa nikmat. Tapi dunia ajarkan nikmat. Nikmat tapi sengsara ujungnya. Ikut Tuhan sengsara tapi nikmat ujungnya. Ketika kita menghadap Bapa di surga, kita akan menikmati itu. Wahyu mencatat kita akan dihakimi di sana. Tapi orang yang hidup dalam roh, orang yang hidup dalam kebenaran, memang dihadapkan dalam pengadilan, penghakiman Allah. Tapi penghakiman Allah bukan penghakiman untuk hukuman, tapi penghakiman untuk upah yang kita kerjakan di dunia. Kalau orang yang hidup dalam dosa, penghakiman adalah hukuman buat kita. Itulah kekekalan yang Allah kerjakan atas kita. Maka hari ini berlomba kita mengerjakan sesuatu yang dari Allah. Bekerja, berlomba mengerjakan apa menjadi kehendak Allah atas hidupku hari ini Tuhan. Sudahkah aku berbuah hari ini Tuhan? Sudahkah aku melakukan kehendak-Mu hari ini Tuhan? Tidak perlu berbicara tentang melakukan 10 hukum Tuhan. Ada seorang kaya yang dia katakan, Tuhan aku sudah melakukan 10 hukum-Mu. Aku menghormati orang tuaku, aku tidak membunuh, tidak berzina. Apalagi? Tuhan bilang apalagi? Jual apa yang ada padamu. Dia lalu kecewa dan sakit hati, dia berpaling. Kalau Tuhan minta sesuatu yang harus kita lepaskan. Tuhan bilang segala sesuatu kalau kamu mau ikut aku. Supaya kamu layak menjadi muridku. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat engkau. Yang mengikat kita hari ini apa? Mungkin harta kita adalah sesuatu keegoan kita yang sulit untuk dilepaskan. Bukan harta kekayaan yang kita miliki, mobil. Tidak hanya berbicara itu. Tetapi sesuatu yang harus kita lepaskan dalam diri kita yang mengikat kita hari ini. Kesombongan kita, ketamakan kita, susah untuk mengampuni. Wah, itu sudah dosa Bapak Ibu Saudara. Siapa hari ini yang susah untuk mengampuni?
Selalu lihat dia salah. Selalu lihat dia yang salah. Dia yang melakukan seperti ini. Susah untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, urusan Tuhan yang menghakimi. Satu Tuhan minta, mengampuni. Kadang kita mengampuni kalau kita disakiti. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, saya disakiti itu. Aduh, rasanya untuk mengampuni susah. Susah karena saya disakiti, karena saya merasa benar saya tidak berbuat jahat dengan dia. Dia yang menyakiti saya, dia yang ngomongin saya. Kenapa saya mengampuni dia? Tapi Tuhan bilang ampuni, ampuni. Berapa kali Tuhan harus mengampuni? Tak terhitung. Bapak Ibu Saudara, itu kasih Tuhan. Bisakah kita seperti ini? Bapak Ibu Saudara, walaupun rasanya tidak bisa, tapi kita mau berjuang. Itu yang Tuhan hargai. Ketika kita mau berjuang melepaskan keinginan-keinginan daging kita. Kita mau berjuang masuk dalam hidup dengan Tuhan, dalam roh dikatakan. Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa. Maka orang yang hidup di dalam roh, dia yang akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan buat orang lain. Percaya tidak? Tanpa engkau ngomong orang lihat loh. Aduh ya, luar biasa. Gak usah banyak ngomong. Orang yang hidup di dalam roh akan memancarkan kata firman Tuhan. Aliran-aliran kehidupan buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya bukan kagum dengan pribadi saya, tapi saya kagum dengan karya Allah atas hidup saya. Karya Elohim atas hidup saya hari ini yang mengubah saya ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini bukan saya bangga sesuatu, tapi saya bangga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya dicintai oleh keluarga besar, baik dari pihak papa saya, baik dari pihak mama saya hari ini. Mereka mencari saya. Sampai saya harus hadir di tengah-tengah acara mereka, buat saya itu tidak ada apa-apanya, tidak berguna buat saya. Tapi saya harus ada di sana. Saya hadir di tengah-tengah mereka yang seperti itu, hidup mereka. Saya bilang, Tuhan, gak pantas sudah aku hidup dengan yang seperti itu. Tuhan bilang, bukan seperti itu cara kamu menyelamatkan mereka. Kamu harus masuk jadi teladan buat mereka. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana hari ini saya dihormati oleh mereka. Kemarinnya, sebelumnya saya ini tidak dilirik sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Tidak dipandang sebelah mata siapa saya, anak siapa saya, lulusan apa saya, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini mereka yang mencari saya. Pihak dari mama saya pun tidak memandang kami hari ini siapa kami, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kaget. Kemarin tante saya telepon, kamu harus hadir ya. Kamu yang akan mendewasakan pertemuan keluarga besar. Dia katakan pada tanggal 17 Oktober. Saya bilang, saya enggak janji, saya entah kemana. Enggak. Makanya saya telepon kamu dari hari ini. Kamu mempersiapkan bagi waktumu. Kamu yang harus menyampaikan sesuatu, berdiri di tengah-tengah keluarga. Kamu yang berbicara. Bapak Ibu Saudara, inilah kata firman Tuhan yang kemarin waktu saya Tuhan berbicara, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena terang sudah terbit atas semua, Tuhan bilang bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Amin. Itu yang kita cari hari ini. Ayo kita bangkit hidup melakukan kehendak Tuhan supaya terang kita orang akan melihat. Gak usah ngomong, aku ada terang Tuhan. Gak usah ngomong Bapak Ibu Saudara. Aku rohani, gak usah ngomong kita rohani. Tapi kita menunjukkan Kristus itu dalam hidup kita. Orang akan melihat, orang mencari. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah bohong ketika engkau hidup melakukan kehendak Tuhan. Sempurna di dalam Tuhan, engkau melihat bahwa orang yang akan datang mencari. Bangsa-bangsa dikatakan akan datang berduyun-duyun mencari terang yang ada atas. Bapak Ibu Saudara, dan saya kagum melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya dididik keras di tempat ini. Saya akui kadang saya juga menyerah Bapak Ibu Saudara. Tapi cara Tuhan menyelamatkan hidup saya itu luar biasa. Saya ini keras. Karena saya juga dididik keras, kadang saya kecewa dengan didikan itu. Saya protes dengan Tuhan kadang.
benar Bapak Ibu Saudara bilang, Tuhan aku sudah seperti ini loh. Hidupku kukorbankan loh Tuhan. Masa remajaku aku korbankan, kok seperti ini jadinya. Tuhan bilang, apa yang kau korbankan? Apa? Tuhan bilang, aku menyerahkan hidupku loh buatmu loh, mati buatmu loh. Bapak Ibu Saudara baru sadar. Jadi jangan merasa kita sudah berkorban hari ini buat Tuhan. Belum seberapa pengorbanan kita. Maka oleh sebab itu matikan daging kita. Supaya kita boleh melihat apa yang Tuhan akan kerjakan ke depan Bapak Ibu Saudara. Orang akan menyaksikan hidup kita. Orang akan melihat kalau hari ini kita tidak bisa membuktikan. Nanti di langit baru dan bumi baru. Kita akan membuktikan buat mereka yang mentertawakan kita hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin engkau belum sempat membuktikan. Tapi lihat suatu saat nanti. Dunia akan menyaksikan apa yang kau kerjakan hari ini. Orang boleh tertawa hari ini dengan apa yang kita kerjakan. Tapi nanti mereka akan menangis apa yang kita sudah perbuat. Amin. Oleh sebab itu, ayo kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah, jangan putus asa dan keberadaan kita siapapun kita. Jangan melihat status kita hari ini. Aku gak seperti mereka, aku seperti ini. Jangan Bapak Ibu Saudara lihat perempuan tadi bagaimana dia. Tuhan bilang akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Waktunya Tuhan akan membangkitkan setiap anak Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Roh kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang serupa sempurna seperti Bapa. Kembali kepada rancangan Allah yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan ajarkan saya. Saya tidak menyusun khotbah saya Bapak Ibu Saudara. Saya cuma hanya bawa ini gaya. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan berbicara dalam hati saya. Tuhan menulis dalam loh hati saya. Ini yang saya sampaikan bagikan. Karena hari ini banyak orang terjebak. Banyak orang terjebak karena pekerjaan iblis hari ini. Iblis cari teman. Tapi ketika engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sakit Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Sakit. Yesus pun ketika dia harus menghadapi salib itu. Kemuliaan sudah tidak ada. Orang bilang dia kena kutuk. Ya saya mencari taruh ada di atas kepalanya. Seperti dia kena tulah atau firman Tuhan. Itulah. Tapi engkau lihat sama dengan gereja ini. Seperti gereja ini kena kutuk. Seperti gereja ini kena tulah. Tapi Bapak Ibu mau tahu apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mereka bayar harga di tempat ini. Sampai nyawa mereka pun mereka relakan. Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah yang kami lakukan di tempat ini. Tidak mudah apa yang harus kami lakukan dan sampaikan buat jemaat. Tidak hanya asal Bapak Ibu Saudara. Kami bergumul Tuhan supaya benar-benar jemaatmu dihidupkan itu apa. Tidak hanya hafal ayat Alkitab. Saya hafal ayat Alkitab. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Hei bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Bukan seperti itu. Tanpa engkau mencerminkan karakter Kristus dalam hidup, bagaimana engkau bisa menyelamatkan orang yang karakternya amburadul? Hidupkan dulu karakter Kristus itu dalam hidupmu, supaya engkau bisa menyelamatkan karakter orang yang amburadul itu. Itu tujuannya. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan buat aku anak kecil? Hidupkan dulu karakter Kristus dalam hidupmu, supaya engkau bisa menyelamatkan mereka. Mereka yang hari ini butuh pertolongan kita. Ada banyak orang yang butuh keselamatan hari ini Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak tahu berteriak kepada siapa. Mereka datang kepada gereja. Gereja tidak pernah menjanjikan sesuatu yang baik buat mereka. Gereja hanya menuntun mereka kepada kemakmuran. Gereja hanya menuntun mereka kepada berkat. Gereja tidak pernah menuntun mereka kepada kembali kepada yang Allah inginkan, hidup serupa sempurna. Gereja menuntun hanya hidup dalam kemakmuran keberkatan. Gereja tidak menuntun hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Yang benar hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus Bapak Ibu Saudara. Menderita artinya bukan engkau tidak makan, tidak minum. Engkau sengsara, tapi menderita mematikan dagingmu. Itu penderitaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu sengsara kita hari ini menyalibkan salib.
Karena saya katakan, tidak lama waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat hari-hari terakhir. Pengejaran sesat sudah mulai datang, sudah mulai hadir dan lain sebagainya. Gempa bumi dan lain sebagainya, perang dan lain sebagainya. Wabah penyakit dan lain sebagainya. Tuhan bilang itu baru awal permulaan. Bagaimana akhirnya? Tapi saya diajarkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam roh, Tuhan yang akan memisahkan engkau dari mereka. Tuhan yang akan mengungsikan engkau dari mereka ketika bencana itu datang, ketika badai kehidupan itu datang, Tuhan akan pisahkan. Engkau tidak akan bersama dengan mereka. Oleh sebab itu, ayo masuk dalam undangan Tuhan. Amin. Jangan ragu hari ini mengikuti Tuhan. Jangan merasa engkau yang disiksa hari ini. Jangan merasa engkau yang ditindas hari ini. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Engkau merasa ditindas, tapi Tuhan melihat engkau yang luar biasa. Itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo jadilah roti hidup, kata firman Tuhan. Yohanes 7. Hidup ini bukan berbicara tentang makanan dan minuman, kata firman Tuhan. Tapi hidup berbicara tentang kebenaran. Yesus diuji, ya. Iblis katakan, itu Matius 4 ayat 4. Diuji. Tuhan ngomong apa? Hidup bukan berbicara tentang makanan dan minuman. Tapi hidup berbicara tentang apa yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saya hari ini diajar Tuhan, makan aja diajar Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur membuat badan saya jadi langsing. Diajar Tuhan juga supaya saya tahu namanya kedagingan itu bagaimana. Awalnya makan saya rakus Bapak Ibu Saudara. Wah, Mami bilang sayur semangkok habis. Tapi Tuhan didik Bapak Ibu Saudara, saya menderita yang namanya tidak bisa makan. Tapi saya bersyukur, Tuhan ada baiknya, ternyata engkau luar biasa atas hidup. Ya benar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cintanya Tuhan atas hidup saya. Dari situ Tuhan ajarkan saya bahwa kamu jangan hidup serakah. Jangan hidup oleh karena kedaginganmu membuat kamu binasa. Sampai hari ini Tuhan mendidik saya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya melihat kuasa Tuhan atas hidup saya hari ini. Bagaimana saya diselamatkan oleh Tuhan. 2 minggu yang lalu, ini saya bagi kesaksian saya ya. 2 minggu yang lalu mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya Bapak Ibu Saudara. Saya ini mengalami yang namanya sakit perut, saya gak tahu itu sakit lambung, sakit apa gak tahu saya. 1 tahun lebih Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang saya alami. Hari ini enak, besok kumat. Sakitnya itu bukan sakit yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah sakit itu sakit yang minta ampun. Ini sampai kejang, ini sampai rasanya sesuatu ini melilitnya minta ampun. Kadang mau muntah, kadang mau apa, rasanya sakit Bapak Ibu. Sampai saya tuh dingin, panas dingin, demam. Menahan sakit itu. 1 tahun lebih saya mengalami penderitaan ini. Titik masalah itu terjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, karena itulah betapa Tuhan mengasihi hidup saya. Jadi segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu, Tuhan tahu, Tuhan izinkan karena Tuhan mau mendidik engkau di dalamnya. Itu Tuhan. Saya percaya, saya bilang dengan Tuhan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya harus ke dokter Tuhan, berapa biasa sudah hitung-hitung. BPJS saya sudah gak pernah diurus. Waduh, berapa ini? Saya sudah tanya Pak Ani, oh Kak sudah masalah itu besar sekali Kak, ini dan ini dan itu. Wah, saya bilang enggak. Saya hanya percaya Tuhan. Mama bilang berdoa, imankah? 2 minggu sebelum kejadian itu saya mengalami sakit yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebulan ini saya mengalami sakit yang waduh Bapak Ibu Saudara. Sampai itu saya itu sudah menggigau. Saya itu sudah drop, benar-benar drop. Makan gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau makan sakitnya minta ampun. Waduh Bapak Ibu Saudara. Tapi pada satu titik, 2 minggu yang lalu Jumat kejadiannya. Sakit perut saya minta ampun. Aku dengan Mami, ayo kita 2 KKR aja Mami bilang. KKR berdua, orang gak ada. Sementara aduh Mi sakit Mi, bolak-balik ke kamar mandi. Bapak Ibu Saudara sakit. Kak, percaya. Yuk kita KKR, kita berdua. Di situ sambil amin kan Kak, amin. Percaya Tuhan sembuhkan kamu Kak, percaya. Bapak Ibu Saudara, sementara saya percaya, sementara sakitnya minta ampun.
Aduh Bapak Ibu Saudara, minta ampun sakit ini Tuhan. Rasanya berjalan aja saya susah Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak? Saya buang air besar itu sudah hitam dan bau. Saya tanya dan Panika, itu sudah kolek. Dia bilang, tunggu meninggoy, kata Ibu Pendeta Nehemia Ani bilang. Si Pani juga bilang, karena saya pengalaman merawat pasien kayak gitu Kak, itu tunggu detik-detik kematian. Bapak Ibu Saudara, udah jam 9, kata Mami aku udah sampai sejahtera aja ninggal kamu Kak. Dia masuk kamar. Mami masuk kamar dan mungkin beliau udah tidur. Saya sudah sakitnya minta ampun berapa kali Bapak Ibu Saudara. Itu sudah memang air yang keluar. Dan hitam dan bau busuk. Bapak Ibu Saudara yang mampir muntah. Maaf ya. Saya berdoa. Saya dengan Tuhan, saya ambil lagi gitar saya. Saya menyembah jam 10 itu, saya menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kepenuhan roh. Saya berbahasa roh, berbahasa yang tidak saya mengerti, berbahasa yang belum pernah terucap dari mulut saya bahasa rohnya. Bapak Ibu Saudara, hampir 30 menit saya berbahasa roh. Sementara saya bilang dalam hati saya, kalau keluar ya sudah keluar saja, nggak sanggup saya berjalan, tapi saya berusaha untuk duduk menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau tahu kejadiannya? Ketika saya menyembah Tuhan berbahasa roh, saya merasa ada satu tiupan di kepala saya, dingin sekali masuk di kepala saya. Saya merasa kaki saya selonjoran gitu, saya menyembah Tuhan karena saya sambil ambil gitar. Saya melihat 2 tangan pegang kaki saya. Saya bilang, ini setan apa Tuhan? Saya bilang seperti itu. Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku sudah ada dan sudah ada. Itu suara Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara. Di situ saya katakan, amin, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, mujizatmu sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya 1 jam menyembah Tuhan, tidak terasa langsung tidur dengan gitar saya. Tidur, langsung tidur nyenyak. Tahu gak, jam 1 saya bangun, saya merasa haus. Saya pegang perut saya, apa sakit ya? Tadi saya gak bisa berjalan, saya coba berjalan ambil air minum, enggak, kuat. Oh haleluya Tuhan, saya lagi duduk menyembah Tuhan. Saya tahu Tuhan katakan, kemarinnya rohmu mati, rohmu padam. Sekarang aku sudah menghidupkan, aku sudah memberi napas. Itu khotbah Pak Israel minggu lalu. Tuhan menghembus napas hidup buat Adam dan Hawa. Tuhan juga memberi hidup, memberi napas, memberi roh yang baru buat saya. Itulah bagaimana saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dunia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidupmu. Bagi orang lain mustahil engkau bisa melakukannya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Tuhan. Mustahil dia bisa bertobat. Mustahil dia bisa berubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita mau terus berjuang di dalamnya. Itulah Tuhan. Amin. Diberkati saudara hari ini. Bapak Ibu Saudara, hidupkan kembali roh, matikan daging. Matikan aku Tuhan, biar roh Tuhan yang hidup. Orang yang hidup rohnya akan kelihatan. Bapak. Jangan sok berbicara Tuhan, Tuhan kalau roh. Kau bilang Tuhan, aku mendengar suara Tuhan. Jangan bicara seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau rohmu yang mati, Tuhan yang tahu. Saya bilang saya berjalan dengan Tuhan, saya melayani Tuhan. Kok tanya dengan Ibu Gembala di tempat ini, pernahkah saya tidak hadir beribadah di tempat ini kecuali saya pergi? Sakit pun saya masih duduk manis. Hari itu kejadian. Malam itu saya sakit 2 kali. Saya sakit parah loh. Pertama saya sudah dibawa ke UGD hari Minggu itu. Hari Jumat Agung. Saya tetap duduk manis di tempat itu. Malam Minggu itu kejadian saya sakit parah juga. Saya tetap duduk manis di tempat itu. Gak pernah saya meninggalkan namanya persekutuan dengan Allah. Orang beribadah aja susah. Bagaimana dia bersekutu dengan Allah kesehariannya? Benar enggak? Ngomong kosong kalau kamu bersekutu dengan Allah, ke gereja aja kamu malas.
Oh aku berdoa, ngomong kosong. Buktinya kamu aja masuk gereja malas, kamu beralibi dengan Tuhan. Inilah itulah. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, kau tidak peduli dan keberadaanmu. Itulah orang yang cinta dengan Tuhan. Cinta kuat seperti maut inilah, apapun. Dia tidak peduli maut di hadapannya. Dia tetap menghormati Tuhan. Maka saya kemarin protes dan anak-anak di tempat ini. Kalau lagi dengar firman Tuhan saya katakan, jangan jepret-jepret sana sini. Karena mengganggu konsentrasi saya mendengar firman Tuhan. Karena bagi saya firman hari ini menuntun langkah saya untuk 1 minggu ke depan. Itu saya. Jangan jepret-jepret. Kalau orang lain biasa, kalau saya tidak biasa. Karena saya mau mendengar konsentrasi dengan firman itu. Karena saya butuh firman itu menuntun langkah saya dalam 1 minggu. Karena saya tidak tahu perjalanan saya 1 minggu ini apa. Tuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini. Apa yang sudah dibagikan, saya mengalami ini bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berjalanlah dengan tuntunan roh. Jangan berjalan dengan tuntunan daging kita. Ibu Gembala di tempat ini selalu berbicara, berjalan sesuai dengan tuntunan roh. Tuhan juga ajarkan saya seperti berjalanlah dengan tuntunan roh. Jangan berjalan dengan daging kita. Kalau kita berjalan dengan daging kita, kita menuai kebinasaan. Tapi kalau kita berjalan dengan tuntunan roh, maka kita mengalami namanya kehidupan yang kekal untuk selamanya. Ini. Apapun yang kita kerjakan, minta tuntunan Tuhan. Baik dalam pekerjaan apapun, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan. Maka Tuhanlah segalanya buat kita, bukan pekerjaan yang segalanya buat kita. Tuhanlah segalanya, karena Tuhan akan memberi jawaban buat kita. Amin. Saya aja melayani firman Tuhan pagi hari ini, saya minta yang dari Tuhan, bukan minta yang daripada saya. Padahal saya tadi malam ketika ngomong dan ketika mami bertelepon dan saudara-saudara, saya mengetik khotbah saya besok ini. Saya dapat ketik di ini saya. Saya ketik, ini sudah ada catatan banyak di sini. Adakah saya membukanya? Tuhan bilang, tidak. Kamu hanya mempersiapkan hatimu, mempersiapkan semua, jangan mencemar hati dan pikiranmu. Jangan mencemar dan hal-hal yang tidak benar. Dan hal-hal yang najis. Jangan. Suci semua ini. Supaya ini orang akan mendapat. Itu semua. Saya mau katakan. Diberkati saudara dan firman pagi hari ini. Kalau saudara bilang saya tidak diberkati, saya tidak mendapat sesuatu, saya atau saudara yang salah. Ini jadi pertanyaan. Maka hari ini kalau saudara merasa diberkati, karena saya tadi malam berjuang untuk mendengar suara Tuhan. 1 malam full gak ada tidur. Saya sudah bangun jam 5, udah bangun. Saya cuci pakaian. Saya mau fokus dengan Tuhan. Saya mau Tuhan hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sudah mati rohmu, ayo bangkit kembali. Tanpa kita rasa loh roh yang sudah padam itu loh. Tiba-tiba aja rasanya malas untuk berdoa, malas untuk ini dan itu. Itu sudah padam roh. Ayo semangat, semangat. Apa yang saya alami saya berbagi, apa yang Tuhan katakan saya berbagi buat saudara. Inilah kita menjadi saksi. Saya katakan, berjalanlah menjadi berkat, bukan berjalan di atas berkat. Inilah dia. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Saya akan kembalikan kepada Ibu Gembala. Saudara merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saudara dibukakan sesuatu oleh Tuhan. Amin. Haleluya.
Saudara, saya pingin lagunya Haus Hatiku, tapi syair depannya saya lupa, makanya mereka juga lupa. Saya ingat ya. Buatku tinggal. Aduh. Buatku tinggal di dalam, Selalu ada di dalam Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku genggam erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kasih abadi. Haus hatiku. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Amin Tuhan. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Di hadiratmu ya Bapa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku tahu Tuhan, yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Di hadiratmu ya Bapa. katakan dengan lembut, haus hatiku. Haus hatiku selalu bersama. Dengan hatimu yang tulus katakan, berikan kami haus akan Engkau Tuhan. Setiap waktu dimanapun berada. Amin Tuhan, ini kerinduan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang aku perlu hanyalah Kami hanya dirimu. butuh Engkau Tuhan, kami hanya butuh Engkau. Ku tinggal tetap di hadiratmu ya Bapa. Ya Ralamase.
kasih Bapa. Haleluya. Kau menjamah setiap hati-hati kami saat hari ini. Engkau secara pribadi berbicara bagi kami Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini. Khusus Engkau memberikan pengertian bagi setiap kami. Apa yang Engkau kehendaki yang benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, buat kehadiran-Mu bagi kami pada saat hari ini, buat kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa pada kami pada saat hari ini. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, hanya Engkau yang layak menerimanya. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap mereka yang tidak bersama-sama kami di tempat ini. Baik mereka yang ada bersama-sama kami di tempat ini. Kau memberkati kami semuanya. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi dan siang hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.